Namo Buddhaya. Senang sekali para pemirsa hari ini berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma. Saya Frankie Fongso akan memandu acara ini hingga 30 menit ke depan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Biku Upasanto. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Sehat-sehat Bante. Sehat, baik. Baik Bante, berkaitan dengan tema yang akan Bante sampaikan pada pemirsa, yaitu berbuat baik saja tidak cukup. Dapatkah Bante menjelaskan secara garis besar tentang tema tersebut sehingga pemirsa bisa memahami akan judul yang akan kita bawakan pada Lentera Dhamma pada hari ini Bante? Silakan Bante. Ya, baik. Terima kasih Romo. Iya. Ya, saya akan terlebih dahulu menyapa para pemirsa di rumah. Ya. Para pemirsa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia dimanapun Anda berada, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah berbuat baik saja tidak cukup. Berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, kita perlu yang namanya berbuat baik, Romo. Betul Bante. Nah, karena berbuat baik itu, kalau kita melihat di kitab Majjhima Nikaya, maka perbuatan baik itu setidaknya adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perbuatan seksual yang salah atau asusila. Nah, itu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan melalui badan atau jasmani. Nah, jadi dengan kata lain, perbuatan yang menghindari kejahatan seperti demikian adalah suatu bentuk belas kasih kita kepada sesama, kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk lingkungan. Nah, jadi suatu bentuk belas kasih kita. Ya, jadi berbuat baik itu memang tidak perlu ditunggu nanti atau besok atau nanti 2 minggu kemudian. Nah, artinya setiap saat. Setiap saat bisa setiap dilakukan. Waktu. Setiap waktu. Di mana ada kesempatan kita segera mengupayakan melakukan perbuatan baik. Berkaitan tadi yang Bante sampaikan bahwa berbuat baik harus dilaksanakan setiap hari, setiap waktu. Tadi Bante sempat menyinggung masalah Pancasila ya, kalau tidak salah Bante, termasuk yang bertekad untuk menghindari pembunuhan, kemudian menghindari pencurian, pencurian dan menghindari perbuatan asusila. Iya. Apakah memang bagi seorang umat Buddha itu wajib untuk melaksanakan moralitas seperti itu Bante? Dikatakan wajib. Wajib Bante ya. Karena apa? Karena itu adalah termasuk dalam 5 aturan kemoralan Buddhis. Ya, sering disebut sebagai Pancasila. Dasarnya, dalam hal ini adalah Pancasila Buddhis, ya. Bukan Pancasila dasar negara. Ya. Sama-sama 5 sila, tetapi di dalam Buddhis isinya yang berbeda. Nah, 5 sila itu menjadi dasar kemoralan Buddhis. Ya. Jadi umat Buddha, ya siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, sama-sama menjaga, melaksanakan 5 aturan kemoralan Buddhis tersebut, ya, Pancasila Buddhis. Nah, mengapa 5 aturan kemoralan Buddhis itu dijalankan? Iya Bante. Berkaitan dengan tema tadi, berbuat baik, menghindari pembunuhan, pencurian, dan asusila. Salah satu alasan yang perlu sekali untuk diingat adalah karena kita semua ingin hidup damai, ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia. Kita semua, bukan kita sendiri saja yang ingin hidup bahagia. Artinya, tetapi orang-orang di luar sana, makhluk-makhluk di luar sana juga ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia. Jadi kita berbuat baik adalah untuk kebahagiaan kita semua, bukan hanya untuk diri sendiri. Iya. Karena kalau hanya memikirkan diri sendiri,
itu artinya lebih bisa egois ya dikatakan Bante. ego sudah bermain di situ. Betul Bante. Iya. Terus tadi berkaitan dengan majima, barangkali pemirsa ingin mengetahui Bante, isi dari majima itu secara garis besarnya seperti apa Bante? Iya, Iya. baik Romo. Dalam kitab Majjhima Nikaya, dalam salah satu sutanya, Iya, yaitu Sang Buddha menjelaskan ada 10 perbuatan buruk yang tidak bermanfaat. Artinya harus dihindari Bante. Dihindari, Iya Bante. harus dihindari. Karena tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan, Dan orang lain Iya, atau Bante. masyarakat. Yang pertama adalah membunuh makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan atau mencuri. Yang ketiga, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indrawi atau asusila. Asusila ya Bante. Iya. Yang keempat, menghindari berkata yang tidak benar Musyawadah ya atau Bante. musyawadah Iya, atau Bante. kebohongan. Kemudian selanjutnya menghindari perkataan fitnah, ya. Jadi kalau Kemudian yang senang gosip itu tidak bagus juga ya Bante. iya, itu termasuk Kadang-kadang menghindari kalau orang berkata berpikir gosip. itu gosip, semakin digosok semakin sip Bante. Iya, itu harus dihindari. Dihindari ya Iya. Bante. Karena Iya. kebanyakan orang bergosip itu cenderung membicarakan keburukan orang lain. Masih lumayan kalau kebaikan orang lain yang dibicarakan. Ya. Kalau Nah, ini kalau keburukan? keburukan, nah ini kan menambah sifat kebencian kita. Betul Bante. Ya. Nah, Selanjutnya, kemudian menghindari ketamakan, iya, menghindari loba. loba atau tamak, Betul Bante. serakah. Iya. Ya, sifat serakah dihindari. Kemudian menghindari niat buruk atau jahat. Jadi niat-niat yang tidak baik, ingin mencelakai orang lain, ya, ingin menyakiti orang lain atau makhluk lain. Nah, itu. Jadi niatnya itu Bante bukan saja melalui tindakan, tapi pikiran pun itu berbahaya ya Bante. Iya, tidak hanya dilakukan dengan ucapan atau jasmani, tetapi Pikiran juga. sewaktu masih muncul di pikiran itu yang perlu disadari. Begitu muncul niat buruk, langsung disadari. Supaya apa? Supaya tidak berkembang menjadi Berkelanjut. ucapan Iya, betul, atau Bante. tindakan jasmani. Kemudian selanjutnya Iya. berpandangan salah, ya, atau berpandangan keliru, ya, menganggap yang kekal, yang tidak kekal sebagai kekal, ya, yang duka atau penderitaan sebagai Kesenangan, suka iya, atau suka. kebahagiaan, Iya. ya. Yang menjijikan asubha sebagai subha, sebagai indah, jadi terbalik-balik. Iya Bante. Jadi Selanjutnya. berpandangan keliru. Nah, jadi 10 Iya Bante. itu yang harus dihindari karena tidak bermanfaat. Dalam hal ini adalah tidak membawa pembebasan, bebas batin dari noda-noda batin. Nah sekarang Bante, dari yang 10 Bante uraikan, kadang-kadang kan seseorang yang tidak terbiasa melatih batinnya Bante, apakah dia bisa melatih setengah-setengahnya, atau dia harus melatih berurut, atau dia sanggup kalau misalnya dia bertahap Bante, saya sanggupnya melatih hanya 3 bagian dulu, 3 bagian, nanti berikutnya lagi berlanjut, bertahap, berkembang dan seterusnya. Bagaimana seperti itu Bante? Dalam Dhamma, Iya, Bante. kita belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, ajaran Buddha itu bertahap. Bertahap Bante? Iya. Iya. Namun kalau kita melihat jalan mulia berunsur 8, Arya Adanggika Magga, Iya, Bante. atau Majjhima Patipada, jalan tengah berluas 8, di situ disebutkan ada panya, kebijaksanaan, ada sila, kemoralan, ada samadhi, ya, konsentrasi. Nah, panya, sila, samadhi itu dalam prakteknya dilakukan, dijalankan seiring sejalan. Jadi kalau misalnya hari ini Romo praktek 5 sila, maka pandangan benar, pengertian benar yang termasuk dalam panya tadi, itu juga dijalankan. Kemudian samadhi atau meditasi, ya, Iya, Bante. atau bawana, pengembangan batin, juga dijalankan. Jadi kalau setengah-setengah, Jadi sebagian-sebagian, dia paralel ya Bante? nanti jadi
lambat kemajuannya. Oh begitu Bante. Iya. Jadi Kadang-kadang kan orang berkelit, Pak, saya tidak bisa Bante, saya tidak bisa menjalankan keseluruhannya, bisa tidak bertahap begitu Bante? Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana kecil, ya? yang sederhana. Iya Bante. Iya. Misalnya kalau kita belum bisa membantu dengan biaya yang sampai jutaan misalnya, kita boleh yang ringan-ringan. Yang kecil-kecil, ya, supaya yang menjadi satu habit ya, kebiasaan iya. Bante. Contoh misalnya di perempatan jalan ada orang tua yang sudah jompo misalnya, mau Iya. menyeberang jalan, nah kita tuntun, bantu iya. mereka. Sehingga mereka merasa senang, merasa aman, bisa menyeberang jalan dengan tenang, ya, sampai di seberang jalan juga aman, selamat, ya. Nah, jadi kita berbuat baik, membahagiakan orang lain, tetapi di saat itu pula sebenarnya membahagiakan diri sendiri. Yang seperti yang jadi Bante sampaikan. sama-sama. Baik Bante, adakah acuan lain selain dari Majjhima Nikaya Bante yang menjadi rujukan para pemirsa untuk mengetahui tema kita pada siang hari ini? Ya, jadi Romo dan Ya. para pemirsa dimanapun Anda berada, berbuat baik itu kalau kita melihat khotbah Sang Buddha misalnya tidak hanya di Majjhima Nikaya, kemudian kita bisa membaca di Owada Patimokkha. Owada Patimokkha. Ya, Owada Patimokkha Romo. Di situ Sang Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu yang mereka bahkan sudah para Arya, sudah bebas dari noda-noda batin, dari kekotoran batin. Sang Buddha mengatakan, Sabba papasa akaranang, kusalasu pasampada, sacita pariodapanang, etang Buddha nak sasanang. Artinya Bante? Tidak melakukan segala keburukan atau kejahatan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Itulah ajaran para Buddha. Luar biasa ya Bante. Jadi iya Romo, jadi yang pertama kita dianjurkan untuk menghindari segala keburukan, kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak baik, yang membawa penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain atau makhluk lain, masyarakat luas, itu dihindari. Kemudian kalimat yang kedua, kita dianjurkan untuk mengembangkan kebajikan. Itu artinya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Apa saja Bante ya? Apa saja. Kalau yang punya duit, bantu itu. dengan duit, punya tenaga, punya bantu dengan tenaga. Punya kesempatan atau waktu, kita bisa meluangkan waktu untuk orang lain. Ya. Memberikan kesempatan orang lain untuk misalnya mendapatkan tiket lebih dulu, ya. Kita dibudayakan untuk antri, ya, tiket pesawat misalnya, ya. Kita antri di situ. Memberikan kesempatan kepada orang lain, jadi tidak saling berebutan, bertubrukan, nanti jadi tidak tertib, ya, tidak aman juga. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali Romo, ya, tidak hanya Owada Patimokkha, kemudian di dalam kitab Dhammapada juga Sang Buddha menjelaskan, ya, misalnya di Dhammapada syair yang ke-17, ya. Sang Buddha menjelaskan, di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Artinya Bante? Ia menderita, ia menderita di kedua dunia itu. Iya. Ia akan meratap. Aduh, saya sudah berbuat jahat. Kemudian dia akan lebih menderita lagi ketika ia terlahir di alam sengsara, di alam menderita. Di sana lebih merasakan penderitaan yang begitu hebat. Jadi di kedua dunia dia menderita. Mengapa? Ya karena perbuatan buruknya itu yang dilakukan. Nah, kemudian di syair yang ke-18 artinya ia
menderita, ya. Di dunia ini ia bahagia. Kalau tadi kan menderita, sekarang kebalikannya. Iya. Di dunia ini ia bahagia. Di dunia sana ia bahagia. Ia bahagia di kedua dunia itu, ya, dunia sini dan dunia sana. Ya. Nah, jadi dunia sana itu artinya adalah saat ia alam terlahir. bahagia, Iya. atau alam surga. Iya. Jadi dia berbahagia di kedua dunia itu. Nah, dia akan berbahagia setelah berpikir, saya sudah berbuat baik, melakukan kebajikan. Nah, dia akan lebih bahagia lagi ketika sudah terlahir, sudah meninggal dan terlahir kembali di alam bahagia atau alam surga. Nah, jadi berkat perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan semasa hidupnya, itulah yang akan membawa kebahagiaan saat ini juga dan di masa-masa mendatang dan di alam berikutnya setelah meninggal. Terlahir kembali di alam bahagia. Baik, senang sekali tadi yang Bante jelaskan masalah Owada Patimokkha dengan Dhammapada. Satu cukup yang menarik Bante, utamanya tadi Bante ada menyinggung masalah berdana. Bagaimana apa yang menjadi patokan setiap orang harus berdana? Kadang-kadang kan orang berdana begini Bante. Kesanggupan saya hanya misalnya 10.000 rupiah, tapi kadang-kadang saya minder, saya malu. Ketika saya akan berdana makanan kepada seorang biku, makanan yang saya sajikan hanya bernilai 10.000. Kemudian dibandingkan dengan teman-teman yang biasa memberikan makanan yang berlebihan. Sikap mental yang apa yang harus dimiliki orang pada saat dia berdana Bante, supaya dia juga merasa berbahagia Bante? Iya Romo, yang pertama adalah niat terlebih dahulu. Oh, niat ya Bante. Iya. Niatnya adalah bukan, nggak perlu lihat nilainya ya Bante ya. Kadang-kadang orang merasa itu boleh dilihat, tetapi bisa dilihat juga Bante. Iya, karena nanti berkaitan dengan orang lain itu seberapa banyak membutuhkan bantuan. Oh iya, betul. Jadi itu termasuk dalam pertimbangan juga, tetapi yang tidak kalah penting adalah niatnya dulu. Iya. Niat kita memberi itu cetana atau kehendak atau niat. Iya, jadi kalau suatu perbuatan dilakukan disertai dengan cetana atau kehendak, itu sudah dikatakan sebagai orang itu membuat karma atau karma, ya, melakukan perbuatan. Jadi karena niat didasari dulu, niat. Ya. Dia jadi berniat niatnya, untuk berdana. Iya, niatnya memberi berdana. Iya, Bante. Untuk meringankan beban orang lain. Baik, Bante. Nah, jadi niat sudah ada, kemudian objek atau orang yang akan menerima pemberian ada, kemudian sesuatu yang akan diberikan ada, materinya memang pantas, layak untuk diberikan, misalnya ya, pakaian bekas. Pakaian bekas meskipun bekas, tetapi kalau masih layak pakai, tidak sobek-sobek misalnya, masih pantas pakai, boleh didanakan. Nah, ya syukur-syukur masih bagus, masih baru ya. Tetapi yang namanya memberi itu kan menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi percaya diri saja. Inilah kemampuan saya, misalnya tadi Romo menyebutkan berdana 10.000, tidak masalah. Percaya diri saja. Yang penting niat saya adalah tulus, memang dari hati, ya. Kemudian sebisa mungkin tanpa pamrih, ya, tidak mengharap balasan. Ikhlas. Ya. Iya. Istilah lainnya itu ikhlas lahir batin, begitu. Ya. Jadi benar-benar tulus dari hati. Nah, kemudian sesuatu yang akan kita berikan itu sebisa mungkin itu didapatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Misalnya bukan hasil pencurian, ya, bukan hasil merampok, misalnya. Bukan hasil korupsi misalnya. Nah, jadi sebisa mungkin memang hasil dari keringat kita sendiri dengan cara yang benar. Misalnya ya, Romo suatu ketika bekerja ya di perusahaan mana ya, bekerja dengan jujur, dengan rajin, semangat. Nah, hasil dari
kerja itulah ya yang layak ya untuk disisihkan sebagian untuk meringankan beban orang lain. Berdana banyak faktor-faktornya, tetapi yang tidak kalah penting adalah niat. Ya, niatnya kalau memang benar. Termasuk juga Bante pada saat kita berdana, kita juga harus merasa berbahagia ya Bante? Iya, betul sekali. Jadi dalam berbuat baik, misalnya memberi, seseorang itu umumnya itu bahagia, gembira, iya, ya, Bante. senang. Jadi belum diberikan saja sudah senang, bahagia, sudah iya. bahagia. Saat memberikan jauh lebih berbahagia. Bahagia, ya, senang. Ya. Dengan senang hati memberikan dengan kedua tangan sendiri. Setelah barang pemberian berpindah tangan, berpindah hak milik, bahagia. Jadi awal, tengah, dan saat akhir. dan setelah Iya, bahagia. betul. Itulah memang idealnya seperti itu. Melakukan pemberian atau berdana, bahagia. Nah, jadi artinya seseorang berbuat baik, apapun jenis perbuatan baik itu, mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Baik Bante, satu lagi pertanyaan yang cukup menarik dari yang Bante utarakan mengenai Dhammapada tadi Bante. Apa yang menjadi parameter kita Bante untuk kita mengetahui bahwa setelah kami melakukan kebaikan, maka di saat lain atau ya seperti Bante katakan bahwa di sini saya berbahagia, maka di sana saya akan berbahagia. Apa yang menjadi parameternya sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada saat di sana kita akan berbahagia, Bante? Ya Romo, Sang Buddha mengajarkan para siswanya adalah tidak hanya 4 kebenaran mulia, iya, Bante, tetapi juga beliau mengajarkan kita tentang karma atau kama. Jadi suatu perbuatan yang didasari niat, ya, atau kehendak, iya, atau cetana. Nah, jadi ketika seseorang melakukan pemberian, misalnya berdana itu tadi, kemudian niatnya adalah baik, berarti cetananya adalah baik, ya, kusala. Jadi artinya dasarnya baik. Itu ya, dasarnya, memang sudah baik. Dasar gitu. Pemikirannya memang sudah baik. Ya. Iya. Nah, itu yang akan membawa kebahagiaan. Oh, seperti itu, Bante. Iya, jadi bermula dari pikiran. Ya. Artinya tanpa kita perlu tahu bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak atau tidak, pokoknya tidak usah dipusing. Yang penting pasti ada berbuah, seperti itu, Bante. Iya. Jadi memang hukum karma itu bekerja dengan sendirinya. Otomatis Kita ya? tidak ya. perlu mengkhawatirkan ini hukum karma hari ini bekerja atau tidak. Iya, kadang-kadang orang berpikir begitu, nanti Bante. bulan depan jangan-jangan tidak bekerja ya. Betul, Bante. Nah, jadi setiap waktu hukum karma terus berjalan, terus bekerja. Jadi siapapun orangnya, siapapun makhluknya, ketika mereka melakukan kebajikan, ya di saat itu pula kebahagiaan menyertai. Artinya, Sang Buddha menyampaikan di dalam kitab Dhammapada syair yang pertama dan kedua, ya. Di sana menyinggung tentang karma juga sebenarnya, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan atau ucapan yang bersumber dari pikiran tidak murni atau pikiran jahat, maka hasil atau buah dari perbuatan buruk itu akan mengikuti pembuatnya. Sang Buddha mengumpamakan seperti roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menarik. Betul. Nah, kemudian di syair yang kedua, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilakukan melalui jasmani atau tubuh, kemudian melalui ucapan yang lahir atau berangkat dari pikiran yang murni atau pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Betul. Nah, jadi Sang Buddha menganjurkan kita supaya kembangkan kebajikan, ya. Hindari kejahatan, kembangkan kebajikan. Apa tips, Bante? Tips bagi para pemirsa
supaya bisa tekun dan mawas diri, bahkan punya target bahwa setiap hari dia harus melaksanakan kewajiban, Bante. Apa tipsnya, Bante? Ada satu hal yang sebenarnya tidak perlu repot ya, Iya, Romo, Bante. ya. Yang sederhana. Sederhana, Iya. tidak perlu mengeluarkan biaya sampai jutaan, Iya, Bante. begitu. Yang sepatutnya kita lakukan. Nah, Misalnya, jadi iya. kita kan sudah mengenal sebagai umat Buddha, yaitu Pancasila Buddhis. Betul, ya. Bante. 5 Moralitas. aturan kemoralan Buddhis. Iya. Nah, kita menjalankan itu. Ya, tadi menghindari pembunuhan makhluk hidup, pencurian, asusila, bohong, dan mabuk-mabukan. Iya. 5 aturan kemoralan Buddhis itu dijalankan. Karena nanti akan berakibat ke hal-hal yang lainnya. Ketika seseorang menghindari pembunuhan makhluk hidup, di situ sebenarnya kita dianjurkan untuk mengembangkan pikiran cinta kasih. Jadi mengharapkan orang lain atau makhluk lain itu bahagia, hidup damai, sejahtera, ya, tentram, Menghargai hidup orang lain. iya. Jadi kita mengembangkan pikiran cinta kasih. Setelah pikiran cinta kasih ini berkembang, kokoh di dalam batin kita, nanti sifat cinta kasih ini akan berkembang lagi menjadi belas kasih, karuna, Karuna. belas kasih. Tadinya meta ya, Bante. Meta, Iya. cinta kasih yang sifatnya itu universal, ya, kepada semuanya, tidak pilih kasih. Iya, Nah, Bante. kemudian berkembang menjadi karuna, belas kasih, ya, welas asih. Kemudian berkembang lagi menjadi mudita, Iya. ya, Senang rasa berbahagia, simpati. ya. Ya, Iya. kita bahagia melihat keberhasilan, Orang kesuksesan orang lain. Tapi banyak yang terjadi sebaliknya, Bante. Nah, itu karena Timbul iri hati, kecolongan kecemburuan, istilahnya, ya. iya. Kekotoran Jadi, batin ya itu, Bante. kekotoran batin Betul. bermain di situ, Iya. ya. Iri hati bermain di situ, Iya. ya. Nah, iri hati itu sebisa mungkin dikalahkan dengan mudita. Nah, kemudian UPK, batin seimbang. Nah, jadi kita menjalankan Pancasila Buddhis. Itu yang dasar ya, Bante. Iya, nanti akan merembet ke hal yang lain. Hal-hal baik yang lain akan bisa dilakukan. Baik, Karena Bante. kokoh Iya. dalam 5 sila. Ini karena waktu yang membatasi kita. Satu lagi yang terakhir, Bante, sebagai closing statement. Bante barangkali bisa menyampaikan pada pemirsa apa yang menjadi tema pada hari ini, Lentera Dhamma. Bante memberikan closing statement, Bante. Silakan, Baik, Bante. Romo. Ya, para Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, berkaitan dengan berbuat baik tidak cukup. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, alasan mengapa berbuat baik saja tidak cukup adalah di kalimat yang ketiga tadi, Romo, Iya, Bante. menyucikan batin sendiri yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Owada Patimokkha. Kalau kita sudah dianjurkan untuk menghindari segala bentuk kejahatan, kemudian mengembangkan kebajikan, berbuat baik sebanyak-banyaknya, kemudian kalimat yang ketiga adalah menyucikan batin sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Ya, memang semuanya penting. Semuanya penting. Tetapi ketika seseorang hanya berhenti di dalam berbuat baik saja dan menghindari kejahatan, kotoran batin masih ada. Contohnya tadi, dalam memberi atau berdana, bisa saja batinnya bahagia, tetapi iri hati, kemarahan, kedengkian akan masih bercokol di dalam batin. Baik, Bante. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Romo, dimanapun Anda berada, para pemirsa, berbuat baik saja tidak cukup. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyucikan batin sendiri, ya, dengan bermeditasi, dengan tekun, dengan semangat, ya, mengikis kekotoran batin. Ya, semoga dengan usaha yang sungguh-sungguh di dalam Dhamma, ya, kita semua maju di dalam Dhamma, tercapai kebebasan sejati, nibbana atau nirwana. Sadu, sadu, sadu. Anumodana, Bante. Demikianlah para pemirsa yang terkasih,
Lentera Dhamma yang telah dibawakan oleh Bante Biku Upasanto. Semoga Lentera Dhamma ini memberikan pencerahan buat kita, memberikan manfaat bagi kita, dan tentunya setiap menit, setiap detik, bahkan setiap jam kita harus selalu melakukan kebajikan. Namo Buddhaya. Sabesata wantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.